Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat-sobat rehat sejenak dimanapun berada. Kembali lagi di channel ini. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita akan membahas salah satu isu yang beberapa hari ini juga menjadi perbincangan, terutama di kalangan akademisi, tetapi boleh jadi di publik juga belum banyak dibicarakan begitu ya. Yaitu terkait dengan adanya perubahan terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang ini telah berubah sesungguhnya, telah berubah satu kali. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa ini menjadi menarik atau kenapa ini perlu untuk kita bahas begitu? Karena undang-undang atau perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini dalam beberapa tinjauan begitu ya, baik itu dalam tinjauan teori kemudian dalam tinjauan realita yang terjadi di lapangan, ini juga memunculkan banyak tanda tanya sesungguhnya. Ya. Pertama adalah apa sebenarnya yang menjadi niat atau apa menjadi latar belakang di dalam agenda perubahan undang-undang ini. Ya. Apalagi sampai hari ini pun juga kita kesulitan untuk mengakses naskah akademik. Yang tentu naskah akademik itu sebagai dokumen awal begitu ya. Bagaimana rancangan undang-undang itu kemudian disusun, dan di dalam naskah akademik pun juga kita akan tahu apa sebenarnya latar belakang di balik adanya perubahan atas undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Cuman sayangnya sampai hari ini saya pribadi juga kesulitan untuk mengakses gitu ya, padahal itu seharusnya adalah dokumen publik. Tentu dalam konteks ini kita patut bertanya-tanya sebenarnya, kenapa kemudian naskah akademiknya sulit untuk diakses gitu ya, sulit untuk dicari begitu. Padahal dari situ sesungguhnya kita bisa tahu itu apa sebenarnya agenda di balik atau apa tujuan di balik perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, tanda tanya besarnya adalah jangan-jangan agenda perubahan undang-undang ini juga ada hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, karena di dalam sejumlah dokumen misalnya terkait dengan daftar isian masalah begitu yang ada di dalam agenda perubahan undang-undang ini juga kemudian memasukkan atau membahas berkaitan dengan metode omnibus. Yang kita tahu bersama bahwa metode omnibus ini kan kemudian dipakai di dalam pembentukan undang-undang Cipta Kerja, yang ini telah menimbulkan banyak sekali polemik begitu ya, banyak sekali penolakan dari masyarakat itu ya, baik itu dari kelompok buruh, ya, kelompok mahasiswa, akademisi begitu ya, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Dan ujungnya kita juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat begitu, ya, dengan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya begitu ya, yang pada intinya Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa atau menangguhkan Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun begitu. Dan dalam kurun waktu 2 tahun ini harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, salah satunya adalah juga terkait dengan bagaimana pembentuk peraturan perundang-undangan ini kemudian melibatkan partisipasi publik di dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ketika dalam 2 tahun ini kemudian tidak ada perbaikan, ya maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional mutlak, artinya sudah tidak bisa berlaku lagi atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, dua tanda tanya besar ini yang saya kira juga harus dijawab ya. Kenapa kemudian itu terjadi begitu? Apa dibalik agenda pembentukan atau agenda perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Sobat-sobat rehat sejenak dimanapun berada, kalau ditanya saat ini tahapnya sudah sampai mana, ya kan? Tentu publik juga pasti bertanya-tanya gitu. Ini tahapnya sudah sampai mana? Karena tahun 2022 ini kan
perubahan undang-undang P3, kita sebut P3, itu masuk dalam prolegnas prioritas begitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, ya, setelah saya telusuri, ini tahapnya sudah masuk pada tahap pembahasan. Ya. Jadi tahap pembentukan peraturan perundang-undangan itu paling tidak ada 4 tahap sebenarnya secara umum ya. Pertama itu adalah perencanaan, yang kedua adalah penyusunan, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat adalah pengesahan dan juga penetapan. 3 tahap ini yang harus dilalui di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan perubahan undang-undang P3 ini sudah masuk pada tahap yang ketiga, tahap pembahasan. Ya. Kok tiba-tiba sudah masuk pada tahap pembahasan begitu ya? Nah, ini yang juga jadi tanda tanya besar kita gitu, sejauh mana partisipasi publik begitu dilibatkan di dalam tahap-tahap sebelumnya, mulai tahap perencanaan juga tahap penyusunan begitu. Dan di dalam tahap pembahasan ini juga terbagi menjadi 2 tahap ya. Sobat-sobat sejenak, pertama itu adalah tahap pembicaraan tingkat pertama, yang kedua adalah tahap pembicaraan tingkat kedua ya. Ada pembicaraan tahap tingkat pertama, pembicaraan tingkat kedua. Nah, pembicaraan tingkat pertama ini terkait dengan apa? Nah, ini antar pemerintah dan DPR begitu melakukan pembahasan yang intens di sana, termasuk juga membahas daftar isian masalah itu, apa saja yang kemudian menjadi catatan dan apa saja yang kemudian menjadi rekomendasi untuk dimasukkan di dalam rancangan undang-undang tersebut. Dan ternyata tahap itu sudah dilalui ya, dan waktu untuk pembahasan dan di pembicaraan tingkat pertama itu juga waktunya cukup singkat sebenarnya ya, cukup singkat gitu. Makanya kita bertanya-tanya kenapa kok bisa seperti itu begitu. Siapa sebenarnya yang dilibatkan di sana begitu ya? Apakah misalnya publik dilibatkan? Apakah ahli-ahli HTN itu juga dilibatkan? Atau jangan-jangan tidak dilibatkan sama sekali misalnya? Itu yang juga jadi tanda tanya besar kita. Dan saat ini tahap yang berikutnya itu tinggal pembicaraan tingkat kedua. Artinya sudah ada atau sudah dilalui tahap pembicaraan tingkat pertama begitu. Tinggal kemudian diparipurnakan, kemudian disetujui bersama, kemudian menjadi undang-undang. Nah, ini yang kemudian memunculkan tanda tanya besar kita itu sebenarnya. Lagi-lagi saya tekankan tanda tanya besar kita semuanya itu. Apa sesungguhnya di balik agenda perubahan atas Undang-Undang P3 ini, saudara-saudara sekalian. Nah, yang perlu kita soroti hari ini adalah, atau dalam konteks ini adalah bagaimana partisipasinya. Ya. Bagaimana partisipasi publik dalam perubahan Undang-Undang P3 ini. Sudahkah melibatkan publik? Yang menarik adalah, dalam konteks partisipasi publik ini kita bisa mengacu atau kita bisa merujuk pada putusan nomor 91 begitu ya, tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi. Di mana di dalam putusan itu ini terkait dengan pengujian tadi ya, pengujian atas Undang-Undang Cipta Kerja, pengujian formil yang kemudian memutus inkonstitusional bersyarat. Nah, di dalam putusan itu ada istilah atau ada pertimbangan yang menarik begitu terkait dengan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Bahwa di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus kemudian menjalankan apa yang disebut dengan istilah meaningful participation. Nah, di dalam meaningful participation itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah hak untuk didengar, ya, hak right to heard begitu ya. Kemudian hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan. Apakah pendapat yang telah disampaikan itu diterima ataukah tidak? Ketika diterima apa alasannya? Ketika ditolak itu apa alasannya? Nah, 3 hal ini harus dilakukan kalau kita bicara tentang partisipasi publik di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang tidak kalah penting juga, partisipasi publik ini juga memprioritaskan siapa sebenarnya yang paling terkena dampak gitu ya di dalam pembentukan undang-undang itu. Misalnya kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, maka yang terkena dampak, yang paling dekat terkena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah kawan-kawan buruh gitu ya, kelompok-kelompok buruh. Apakah kelompok-kelompok buruh dilibatkan di dalam
setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini yang kemudian jadi tanda tanya. Nah, kemudian sejauh mana partisipasi publik itu ada di dalam setiap tahapan? Secara umum, intinya setiap tahapan harus ada itu. Jadi mulai dari perencanaan, ya harus ada itu meaningful participation-nya. Kemudian penyusunan pun juga sama. Pembahasan apalagi begitu yang kemudian di akhir adalah tahap pengesahan, penetapan begitu. Itu juga harus ada meaningful participation. Belum lagi juga kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, di sana juga ada asas yang kemudian ada gitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas apa? Salah satunya adalah asas keterbukaan. Bahwa pada setiap tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dilakukan secara terbuka. Sehingga dengan adanya keterbukaan itu, maka publik bisa terlibat ya untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran misalnya, apa yang perlu diatur, apa yang tidak perlu diatur begitu. Karena lagi-lagi namanya undang-undang itu kan akhirnya akan berlaku kepada seluruh warga negara. Maka yang harus didengar adalah publik begitu. Yang harus didengar adalah seluruh masyarakat. Nah, ini bingkai yang sangat penting sekali di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ya, terkait dengan meaningful participation. Dan dalam konteks ini saya ingin menyimpulkan bahwa sejauh pengamatan saya, perubahan undang-undang P3, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengarah pada tidak dijalankannya meaningful participation ya. Dan kita tahu bersama apa konsekuensi itu begitu ya, ketika meaningful participation itu tidak dilakukan ya, maka ini juga bisa menjadi salah satu poin untuk kemudian bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya, untuk dilakukan uji formil terhadap perubahan atau terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan jika nanti sudah diundangkan. Itu sobat-sobat Rehat Sejenak ya, pembahasan kita, dan tentu kita harus terus mengawasi begitu kinerja legislasi ya dari DPR yang juga ini dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Mudah-mudahan ulasan atau pembahasan singkat ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya ya. Dan jangan lupa subscribe ya, komen, like, nyalakan notifikasi dan juga bagikan. Sekian, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di dalam pembahasan-pembahasan kita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.